Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Teknik sekalian ya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi teknik ya mengenai starting charging system pada unit alat berat. Tapi pada umumnya sebenarnya mau starting charging system di alat berat, di truk umum, mobil umum, itu pada dasarnya sama ya. Komponen utamanya ya ada baterai sebagai sumber listriknya atau sumber energi listriknya, terus ada alternator, di belakangnya ada regulatornya, terus ada starting switch, ada baterai relay, dan pada alat berat biasanya dilengkapi sama namanya safety relay. Untuk sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe atau pencet tanda lonceng untuk berlangganan video dari kami. Nah, berikut adalah layout dari starting charging system pada unit alat berat, terutama untuk yang basic Komatsu ini ya. Jadi ini untuk basic Komatsu. Komponen utamanya ada pertama yaitu starting switch atau kunci kontak gitu ya. Nah, di sini sudah saya screenshotkan tabelnya ya. Jadi kunci kontak pada Komatsu itu ada 4 posisi. Jadi ada off, ini awal kunci dimasukkan ya. Posisi off itu arus dari sumber energi dari baterai ya, itu standby di terminal B pada starting switch. Nah ini ya, jadi yang lainnya terminalnya ada 6 ya, tapi arus itu cuma sampai di B saja melalui fuse. Nah, pengamannya fuse ini standby di B. Nah, jadi seperti ini pada saat off. Terus jika kita putar ke kiri satu kali, cedet gitu ya, itu nanti ada posisi heat. Nah, terminal yang terhubung pada saat starting switch posisi heat itu ada B, BR sama R1. Jadi BR ya harus terhubung sama BR, B ya, B terus sama BR ya. BR ini nanti akan terhubung sama BR-nya baterai relay. Ini baterai relay ya. Nah, di sini nanti ada rangkaian koilnya ya, sehingga nanti arus melalui koil baru ketemu E atau ground. Nah, ini karena baterai ini plusnya ke fuse sama ke B ya, B-nya baterai relay. Terus yang negatifnya itu langsung ke ground chassis. Jadi nanti semua unit yang menempel di chassis ini ya, ada baterai relay, ada starting motor, ada alternator, ada safety relay, ini semuanya sudah terhubung sama ground. Nah, jadi nanti kalau posisi heat ya, seret ini nanti ada arus ke BR, terus ketemu ground, terjadi medan magnet ya, maka arus besar dari B ini akan terhubung sama ST. Jadi terminal ST itu nanti menghubungkan arus besar standby di B-nya starting motor. Nah ini saya buat garisnya besar ya, karena apa? Kabelnya ini besar, yang kabel dari baterai ini ya. Ini karena nanti arus direct, sedangkan baterai di alat berat itu ampernya rata-rata 120 ampere ke atas ya, sampai maksimal 200 ampere itu ya. Jadi kuat sekali sehingga baterai kabelnya harus besar biar tidak terbakar. Nah, ini tadi posisi heat. Nah, tapi saya tidak menjelaskan jelas tentang heat ya. Di sini pun juga tidak dihubungkan sama sirkuit heater ya, karena kita fokus di starting charging system. Selanjutnya ketika kunci kontak ini kita kembalikan ke off, terus kita putar ke kanan satu kali, cetek, itu nanti akan terhubung sama posisi on. Posisi on ini terminal yang terhubung adalah B, BR sama ACC. Ini sebenarnya ACC ya, bukan AC ya. Kalau AC nanti dikira air conditioner atau alternating current ya. Tapi sebenarnya ini ACC kurang C1 ya, atau aksesoris. Jadi yang terhubung nanti ada B ya, BR. BR ini ya sama tadi sudah jelaskan, kerjanya adalah nanti menghubungkan positif baterai dengan apa? Dengan starting motor. Ini baterai relay itu ada 2 jenis sebenarnya ya. Ini tapi yang tipe positif. Nah, tipe yang positif. Terus ke ACC. Jadi nanti ACC ini dapat arus, tapi juga saya nggak menjelaskan detailnya ya. Intinya kalau ada arus ke ACC, itu nanti kita bisa menghidupkan lampu-lampu unit ya, lampu-lampu unit, terus tip, AC, dan yang lainnya, aksesoris. Nah, terus ketika kita posisikan starting switch ini ke posisi start. Nah, ini yang posisi start ya. Jadi posisi start nanti yang terhubung adalah B, BR sama ya. BR ke sini ini nanti kerja. Terus R2 sama C. Jadi nanti ada arus juga dari B ini terhubung sama R2 sama C.
Nah, R2 juga tidak saya jelaskan karena ini nanti rangkaiannya ke glow plug ya. Ini kalau ini heater, ini glow plug pada yang dipakai untuk engine yang pakai pre-combustion chamber ya, pakai ruang bakar tambahan. Jadi pakai busi pemanas gitu ya, R2. Tapi kita atau saya tidak menjelaskan gitu ya. Jadi saya menjelaskan arus yang ke C ya, karena ini starting ya, posisi start nanti ada arus ke C ini Pak. Jadi ada arus dari C ini ke S-nya safety relay. Nah, jadi kalau nanti ketika ada arus dari C ke S-nya safety relay itu nanti menghubungkan arus yang B. Nah, ini B ini tadi kan dapatnya dari sini ya, dari baterai relay. Ini kalau kita on, ini nanti bunyi cetak gitu ya. Jadi kalau di alat berat atau di mobil, kalau kita on, harusnya itu bunyi cetak gitu ya. Berarti baterai relay-nya ini bekerja. Nah, pada unit yang disertai baterai relay ya. Itu nanti dia akan bekerja, dia akan bunyi cetak. Kalau nggak bunyi cetak, biasanya nanti dia nggak akan hidup. Karena apa? Arusnya itu tidak sampai ke starting motor ya. Nah, jadi nanti gini, kalau bunyi stuck, nah itu nanti kerjanya harusnya dari ini, dapat dari PR, tadi ya, dapat coil, dapat ground, terjadi medan magnet, jadi nanti menarik kontaktor untuk menghubungkan arus dari B ke ST ini. Jadi arus besar nanti standby di sini ya, di B dan B-nya starting motor ini juga nanti terhubung sama B-nya yang safety relay. Karena pada posisi aktualnya, safety relay ini nempel di ini Pak ya, nempel di starting motor. Jadi nanti ada arus. Nah, kalau dapat arus dari C ke S, maka B ini akan terhubung sama C. Nah, ketika B ini terhubung sama C, maka nanti arus dari C-nya safety relay akan dialirkan menuju ke C-nya starting motor. Nah, untuk kerja starting motor itu nanti kalau ada arus dari C ya, ini arusnya nanti akan ke solenoid ini ya, ke solenoid, terus nanti ke di sini ada fill coil ya, terus nanti sampai dapat ground sehingga nanti armatur berputar dan starting motor akan berputar. Ini nanti saya akan jelaskan di konten tersendiri ya untuk kerja dari starting motor itu ya. Nah, kalau starting motor berputar, maka engine akan hidup. Nah, ya tugasnya starting system itu ya sampai sini Pak ya. Jadi sampai starting motor bekerja sehingga engine hidup. Nah, anggap aja tidak ada masalah di fuel system dan yang lainnya ya. Jadi normal, starting bekerja, berputar ya. Pinionnya ini berputar, memutar flywheel sehingga nanti terjadi pembakaran dan engine running. Nah, ini untuk starting system. Nah, terus charging sistemnya bagaimana? Nah, charging sistemnya itu nambah satu komponen, Pak. Jadi kalau kita ngomong starting system itu sebenarnya ada 5 komponen. Ya, ada starting switch, safety relay, starting motor, battery relay, sama baterai. Nah, ini pelengkap ya. Ini pelengkap atau penggamannya saya kasih fuse atau sikring gitu ya. Nah, terus ini nambah satu lagi untuk charging system yaitu satu komponen. Jadi tambah satu jadi 6 ya. Namanya alternator. Nah, ini dia bekerja seperti mungkin yang sudah zaman juga sudah tahu ya. Alternator itu kan bekerja merubah energi mekanis ya, putaran dari engine menjadi elektrik. Jadi alternator itu sebagai generator AC yang nanti di DC-kan itu dengan adanya dioda rectifier. Itu nanti juga saya buat konten tersendiri lah ya untuk kerja dari alternator. Nah, jadi kalau setelah engine hidup tadi ya, ini engine running, terus alternator ini kan berputar ya, karena ini pule ini nanti terhubung sama pulenya engine ya, pulenya engine yang terhubung sama crankshaft itu ya, sehingga alternator berputar saat engine hidup. Nah, alternator akan mengeluarkan arus. Arusnya itu akan keluar dari terminal R ini, Pak. Nah, B juga ke baterai ya untuk charging. Yang R ini nanti akan menuju pada starting charging system ini ya. Ini akan menuju ke terminal A pada safety relay. Fungsinya apa? Jadi gini ya. Jadi ketika engine hidup terus mengeluarkan alternator mengeluarkan arus ya, kisarannya di 27,5 sampai 29,5 volt ya. Ini ke safety relay, maka nanti dari safety relay ini nanti akan memutus ya, akan memutus kontaktor yang menghubungkan terminal B sama C. Jadi nanti kalau B sama C ini tidak terhubung, sehingga tidak ada arus dari C-nya safety relay yang dikirim ke C-nya starting motor. Nah, jika tidak ada arus pada C-nya starting motor, maka starting motor ini tidak akan bekerja.
ya. Jadi arus cuma di B saja, kalau C-nya tidak ada arus, ini nanti solenoid tidak bekerja ya, sehingga nanti starting motor ini nggak akan bekerja. Nah, jadi maksudnya apa? Ketika engine hidup, R alternator mengeluarkan arus, memutus hubungan B sama C, ini maksudnya apa? Ketika engine hidup, jadi tidak boleh starting switch ini ya, ini nanti diposisikan start lagi terus engine-nya hidup, nggak boleh. Jadi kalau nanti posisi engine hidup terus starting sistem ini bekerja, nanti bukan starting motor muter engine ya, tapi engine yang muter starting motor, Pak. Sehingga bagaimana? Ini bisa terbakar karena putaran engine lebih cepat dari starting motor ketika dia sudah running. Nah, inilah fungsi dari safety relay ya. Jadi namanya safety sehingga bagaimana? Dia mencegah untuk menghidupkan atau ini ya bekerjanya starting motor karena setelah engine sudah hidup. Nah, jadi nggak boleh. Jadi kalau sudah running, nanti kita coba di alat berat, nah, terutama Komatsu ya, itu kalau kita starting switch ini kita posisikan start lagi, kalau sudah engine hidup itu seperti kosong, ya. Terus return springnya kembali lagi dan starting switch itu standby di on saja, tapi engine sudah hidup. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini kerja dari starting charging system pada alat berat ya, terutama ini basic-nya Komatsu. Walaupun saya sampaikan pada mobil kecil atau unit truk umum ya itu kurang lebih sama, cara kerjanya sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya share ya, bisa saya sharingkan, saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika nanti ada kritik atau saran, bisa komen di kolom komen ya. Nah, kalau masih bingung, mungkin bisa diputar lagi videonya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.